Haji Madudin Usman Al-Bantani yang dikatakan sebagai budak Cina. Si Imad sudah ketahuan piaraan aguan. Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2. PIK 2 itu ada keterlibatan seorang Ba'alwi atau mungkin beberapa orang malah, yakni Habib Mu'annas Al-Aidid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan kembali saya mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan dan juga sekaligus pernyataan tudingan terhadap Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang dikatakan sebagai budak Cina. Wow. Satu di antaranya tersebar di platform media sosial ya. Ini ada yang kami terima dari Syarifah titik-titik lah ya. Si Imad sudah ketahuan piaraan aguan. Lihat tuh di PIK 2. Kemudian Kiai Imad budak Tiongkok dan seterusnya. Maka nanti kami akan putarkan penegasan dari Kiai Imad atas tuduhan-tuduhan itu. Namun sebelumnya saudara-saudaraku sekalian, seperti kami sendiri ya, Ara9 pernah menayangkan wawancara dengan Gus Rofi Mukhlis berkenaan dengan PSN PIK 2. PSN itu singkatan dari Proyek Strategis Nasional, yang mana ini adalah proyek pemerintah. Kemudian ada PIK 2, PIK itu Pantai Indah Kapuk, yang kemudian menjadi nama perumahan dan pertukuan ya. Nah, kalau kami itu lebih ingin menyampaikan secara rinci apa perbedaan PIK 1, 2 dan PSN PIK ya. Karena banyak yang rancu berkenaan hal itu. Bagi Anda yang belum menyaksikan, silakan saksikan beberapa edisi yang lalu. Sekarang saya fokus kepada apa yang dialamatkan terhadap Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani berkenaan dengan PSN PIK 2. Jadi PSN itu adalah proyek strategis nasional di mana tanahnya milik pemerintah. Tapi kenapa kok kemudian dikelolakan kepada PIK 2? PIK 2 ini bosnya adalah Pak Aguan gitu dikenalnya. Ini urusannya pemerintah ya. Kalau mau protes ya proteslah kepada pemerintah, karena persoalan ini kan sudah terjadi di masa Pak Joko Widodo. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dari sini kemudian saya akan putarkan pernyataan langsung dari Kiai Imad saja biar lebih fokus. Dalam salah satu ceramahnya, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menepis tuduhan-tuduhan itu. Di antaranya beliau menyampaikan, apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Ba'alawi, bos. Dari sini Kiai Imad memberikan penegasan bahwa dalam proyek PIK 2 itu ada keterlibatan
seorang Ba'alwi atau mungkin beberapa orang malah, yakni Habib Mu'annas Al-Aidid ya. Beliau adalah tim pengacara dari perusahaan perumahan atau pengembang tersebut, dan itu sudah sangat umum. Artinya kalau Kiai Imad sendiri jadi apa di PIK ya. Sementara kalau tadi ada yang komentar itu bernama Syarifah ya, kalau emang dia itu Habibah, ini ada dari orang yang semarga dengan panjenengan, yaitu Bang Mu'annas Al-Aidid ya. Saya kenal beliau, saya kenal. Saya perlihatkan saja fotonya. Beberapa tahun lalu sempat kami ngopi bareng ya. Ini ya pakai topi itu Bang Mu'annas Al-Aidid ya. Satunya lagi itu Bang Husin Syihab Madura, itu sama-sama Ba'alwi. Nah, jelaskan bahwa kalau mau bicara seperti itu, tetapi kita kan harus memilah. Di sini apakah kemudian PIK 2 menjadi milik Bang Mu'annas? Yakin tidaklah, bahwa beliau secara profesional menjadi pengacaranya ya. Sama juga umpamanya pada satu kesempatan Kiai Imad diundang oleh Pak Aguan untuk memimpin doa agar perumahannya berjalan dengan baik. Apakah Pak Kiai Imad lantas kemudian dikatakan sebagai pemilik PIK? Kan tidak. Jadi harus dipilah lah ya. Hal lain juga para pemirsa, karena nanti ini akan bergulir dan kemudian akan digoreng-goreng ya. Kalau saya sendiri jujur saya tidak terlalu paham berkenaan dengan persoalan PIK 2 ataupun PSN. Kalau edisi kemarin saya sekali lagi saya tegaskan lebih kepada meruntunkan persoalan PIK itu apa, PSN itu apa, tanah PIK itu milik siapa, tanah PSN itu milik siapa, lebih kepada arah sana. Nah, kalau Kiai Imad sendiri, karena PSN PIK ini wilayahnya ada di bagian pesisir utara yang sampai Tangerang seperti yang Kiai Imad tadi katakan, berarti kan wilayahnya Banten. Sementara Kiai Imad sendiri ini Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. MUI Pusat menolak ya, meminta agar PSN dihentikan yang di PIK 2 ini. Lah, sementara Banten memiliki sikap yang berbeda. Sementara Kiai Imad adalah ketua komisi fatwanya, yang harus menentukan di antaranya adalah Kiai Imad. Nanti dianggap sebagai kalau ternyata mengiyakan, padahal yang diiyakan itu adalah proyek pemerintahnya, bukan masalah PIK-nya. Nanti malah dikaburkan lagi. Ini menarik menurut saya penyampaian dari Kiai Imad. Kita langsung simak saja biar lebih jelas ya. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa, ini makhluk model apa ini PIK 2. Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Nah, kalau sudah ada ilmu qoma bi al ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan. Baru setelah kita tasawur, nah kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi.
Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, madaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Nah, kalau saya pikir cukup ya para pemirsa, dan sangat gamblang, dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad berkenaan dengan beliau sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Banten ya sangat bijak ya. Dan selebihnya saya kembalikan kepada Anda, tetapi juga tetap dengan nalar yang bijak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.